Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat kembali bersua. Bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga mendapatkan kebahagiaan dan pencerahan dari kisah inspiratif yang kami sampaikan. Rezeki yang tak terlihat. Bismillahirrohmanirrohim. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita merasa bahwa kita sudah bekerja keras, sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap saja rezeki terasa seret? Mungkin kita bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini-begini saja? Kenapa aku masih sulit? Padahal sudah berdoa dan berusaha. Malam ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang akan membuka mata hati kita tentang hakikat rezeki yang sebenarnya. Sebuah kisah tentang seorang lelaki yang selama ini mengira bahwa rezeki hanya berupa uang, sampai suatu peristiwa mengubah cara pandangnya selamanya. Mari kita dengarkan kisah ini dengan hati yang terbuka. Harapan yang tak kunjung datang. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Salim. Ia seorang pekerja keras. Setiap hari, ia pergi ke kota untuk bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Ia mengangkat karung-karung berat, membantu pedagang memindahkan barang, dan kadang-kadang mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan. Namun, meskipun ia sudah bekerja dari pagi sampai malam, penghasilannya tetap pas-pasan. Gajinya hanya cukup untuk makan sehari-hari, tanpa ada sisa untuk ditabung. Sementara itu, tetangganya yang bernama Karim hidup jauh lebih nyaman. Karim adalah seorang pedagang kain yang sukses. Setiap pagi, Salim melihat Karim berangkat ke tokonya dengan pakaian rapi, dan setiap sore, ia pulang dengan membawa uang yang banyak. Kadang-kadang, saat sedang duduk di depan rumahnya, Salim termenung. Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini? Aku sudah bekerja keras, tapi kenapa rezekiku tak kunjung melimpah? Kenapa aku masih miskin, sementara orang lain bisa hidup berkecukupan? Ia mulai merasa iri. Setiap malam, ia berdoa, meminta Allah untuk memberinya rezeki yang lebih banyak, agar ia bisa hidup lebih layak. Namun, hari berganti hari, dan keadaannya tidak berubah. Salim semakin gelisah. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Sebuah pertemuan yang mengubah segalanya. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Salim duduk di tepi jalan, kelelahan. Saat itu, seorang lelaki tua lewat dan duduk di sebelahnya. Lelaki tua itu berpakaian sederhana, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Ia menatap Salim dan berkata, "Anak muda, kau tampak gelisah. Apa yang sedang kau pikirkan?" Salim menghela napas panjang. "Kakek, aku hanya merasa bahwa hidupku ini berat. Aku sudah bekerja keras, tapi tetap saja miskin. Aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin rezeki yang lebih banyak, tapi rasanya Allah belum mengabulkan doaku." Kakek itu tersenyum. "Salim, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tentu, Kek. Menurutmu, apa itu rezeki?" Salim terdiam sejenak. Kemudian ia menjawab, "Rezeki itu uang, harta, kemudahan hidup. Itulah yang aku cari selama ini." Kakek itu mengangguk pelan. "Nak, rezeki itu lebih luas daripada sekadar uang. Biar aku ceritakan sesuatu. Hikmah di balik kesulitan." Kakek itu mulai bercerita. Dulu, ada dua orang sahabat yang hidup berdampingan di sebuah desa. Yang satu kaya raya, yang satunya lagi hidup sederhana, mirip seperti kondisimu dan tetanggamu sekarang. Si orang kaya selalu berpikir bahwa kekayaannya adalah rezeki terbesar yang ia miliki. Tapi suatu hari, ia jatuh sakit parah. Semua uang yang ia kumpulkan tak bisa menyembuhkannya. Ia sadar bahwa kesehatan yang dulu ia abaikan adalah rezeki yang sebenarnya. Sementara itu, si orang sederhana tetap hidup bahagia. Ia sehat, keluarganya rukun, dan meskipun hartanya tak banyak, ia selalu merasa cukup. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh yang segar. Setiap malam ia tidur dengan hati yang tenang. Lalu, jika kau diberi pilihan, apakah kau lebih memilih uang banyak tetapi selalu sakit, atau hidup sederhana tetapi selalu sehat dan bahagia? Salim terdiam. Ia tak pernah berpikir sejauh itu. Kakek itu melanjutkan, "Lihatlah hidupmu, nak. Kau masih diberi tubuh yang kuat untuk bekerja. Kau masih bisa makan setiap hari. Kau punya keluarga yang menyayangimu. Itu semua juga rezeki." Salim mulai tersadar. Keajaiban yang tak terduga. Malam itu, Salim pulang dengan hati yang lebih tenang. Ia mulai melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Keesokan harinya, saat bekerja, ia tidak lagi mengeluh. Ia mulai bersyukur atas pekerjaannya, dan ia mulai lebih banyak membantu orang lain tanpa pamrih. Tak disangka,
Kebiasaan barunya ini mempertemukannya dengan seorang pedagang besar yang sedang mencari pekerja tetap. Karena Salim terkenal jujur dan rajin, pedagang itu menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Dalam waktu singkat, kehidupan Salim mulai berubah. Ia mendapat rezeki yang lebih baik, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk ketenangan hati dan keberkahan dalam hidupnya. Saat itulah, ia benar-benar memahami bahwa rezeki bukan hanya uang, tetapi segala hal yang membuat hidup kita lebih baik dan lebih berkah. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita ambil. Saudara-saudaraku, dari kisah ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, rezeki tidak selalu berupa uang, kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, dan pekerjaan yang halal juga merupakan bentuk rezeki yang luar biasa. Yang kedua, Allah selalu memberi yang terbaik, meskipun terkadang kita tidak menyadarinya. Kadang kita merasa kekurangan, padahal sebenarnya Allah sudah memberi kita banyak hal yang tak ternilai harganya. Ketiga, bersyukur membuka pintu rezeki. Ketika Salim mulai bersyukur, hidupnya mulai berubah. Bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam keberkahan dan kebahagiaan. Keempat, rezeki yang berkah lebih utama daripada rezeki yang melimpah, tetapi tanpa keberkahan. Apa gunanya harta yang banyak jika hati tetap gelisah dan hidup tak pernah merasa cukup? Saudara-saudaraku, jika saat ini kita merasa rezeki kita sempit, jangan terburu mengeluh. Coba lihat lagi. Mungkin kita sudah diberi rezeki dalam bentuk lain yang selama ini kita abaikan. Dan ingatlah janji Allah dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim 7. Maka, mari kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak berbuat baik, dan yakin bahwa Allah selalu memberi rezeki yang terbaik untuk kita, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang kita harapkan. Wallahu alam bishawab. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, dan sampai bertemu kembali di lain waktu dengan kisah lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.